Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Udo Farno. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali saya membahas mengenai seputar YouTube karena banyak teman-teman yang bertanya kepada saya seperti itu. Jadi saya akan membuatkan suatu video yang sesuai dengan judul "Bahayakah ketika kita membuat channel YouTube tanpa wajah? Bisakah kita termonetisasi tanpa adanya wajah kita di channel YouTube kita?" Ini yang akan kita bahas secara tuntas karena ini tengah hangat menurut saya dari respon-respon orang terhadap komentar di video saya, kemudian nge-DM Instagram saya. Mereka banyak membahas akan hal itu. Jadi ini akan saya bahas secara terperinci. Teman-teman silahkan klik dulu subscribe bagi yang belum, karena nanti kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru setiap kali saya mengupload. Ingat teman-teman, subscribe tidak berbayar dan itu artinya gratis. Langsung saja kita mulai. Inilah penjelasannya. Jadi begini, bahayakah ketika kita membuat channel YouTube tanpa ada wajah kita? Di sini saya akan menjelaskan yang pertama di sini saya katakan tidak berbahaya. Tidak berbahaya apabila channel YouTube tidak diisi oleh wajah kalian atau tidak tampilnya kalian dalam video-video di YouTube kalian. Itu tidak masalah dan itu tidak berbahaya pada channel YouTube kalian. Selagi, ingat, selagi konten itu adalah konten original milik kalian. Artinya kalian membuat sendiri video tersebut dan kalian gunakan backsound yang lolos copyright. Sehingga ketika kalian gunakan video YouTube kalian sendiri atau kalian membuat video itu adalah video yang asli kalian buat, kemudian kalian gunakan backsound yang tidak melanggar atau bebas copyright, kemudian kalian upload video tersebut, semuanya tidak ada pelanggaran dan memenuhi kebijakan YouTube, itu aman dan tidak berbahaya. Walaupun kalian tidak menampilkan wajah kalian di video-video kalian atau di channel-channel YouTube kalian, yaitu aman-aman saja seperti itu. Yang berbahaya di sini kalian tidak tampil di video kalian, kemudian suara kalian tidak ada, dan di sini videonya re-upload. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya kalian tidak ada tampil tapi videonya adalah buatan kalian sendiri, ya aman-aman saja, itu tidak masalah. Nah, di sini akan saya jelaskan terus agar kalian lebih paham mengenai hal ini. Lalu bagaimana dengan channel-channel YouTubers seperti Calon Sarjana, YT Keras dan lain sebagainya, channel-channel misteri, fakta dan lain sebagainya. Mereka tidak menampilkan wajah, tapi mereka mengambil video orang lain, ya yang dikatakan dengan virus. Kenapa bisa dimonetisasi, Bang? Nah, jika kalian tanya mengenai monetisasi, itu mutlak hak YouTube menerima atau tidak. Yang jelasnya kita sebagai konten kreator, kita sebagai orang yang ingin bergabung di mitra program partner YouTube, ya kita harus mengikuti kebijakan tersebut. Kalau masalah orang lolos monetisasi dengan channel-channel mereka, ya itu bukan urusan kita. Tapi jika kamu ingin termonetisasi, ikutilah perintah dari YouTube. Jika kita sudah mengikuti perintah atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh YouTube, ya dengan cepat monetisasi itu pasti akan kita dapatkan seperti itu. Jadi kalau saya membuat konten seperti YouTubers lain, Bang, seperti Calon Sarjana misal, kemudian YouTubers yang lain yang tidak menampilkan wajah, apakah itu aman, Bang? Intinya di sini saya menggunakan konten virus atau boleh digunakan dalam 30 detik seperti itu. Jadi ini apakah boleh, Bang? Boleh, tapi tidak ada jaminan termonetisasinya kamu dengan konten-konten seperti itu. Sistem dari virus itu adalah mereka mengambil 30 detik. Dan YouTube mengizinkan, tapi belum tentu si pemilik video. Artinya ketika kamu mengambil video orang lain 30 detik, walau YouTube itu mengetahui, tapi ya YouTube itu secara penjelasannya mereka mengizinkan. Itulah yang dikatakan dengan konten virus, tapi tidak menjamin untuk pengizin dari video ini mengizinkan kamu untuk mengupload video ke YouTube. Artinya di sini YouTube yang mengizinkan, tapi belum tentu si pemilik video.
Jadi ini harus kalian pahami betul-betul seperti itu. Kenapa mereka bisa cepat termonetisasi walaupun tidak menampilkan wajah. Berbeda dengan kamu yang baru membuat di tahun 2019 ini dengan konten-konten seperti itu. Ingat teman-teman, di tahun 2019 ini sangat susah untuk dimonetisasi. Apalagi kontennya reuploader, kemudian kontennya menggunakan virus, dan sekarang baru-baru bergabung itu sangat sulit. Jadi inti dari dasar pembahasan ini ialah berbahaya ketika channel YouTube kamu tidak ada wajah yang kamu tampilkan di situ, ialah ketika nanti terjadi dismonetize pada channel kamu, itu akan sangat-sangat susah. Itu akan bisa kamu dapati seketika. Karena kenapa? YouTube ingin mengidentifikasi apakah channel kamu itu adalah channel yang benar-benar real manusia atau yang dikendalikan oleh robot. Maksudnya bagaimana bang? Kita lihat channel-channel DJ Remix. Nah, kebanyakan saya perhatikan yang sudah mencapai 1 juta subscriber, 2 juta subscriber, 500.000 subscriber, mereka asik dengan DJ-DJ remix mereka. Tapi mereka dapat sesekali terkena dismonetisasi. Kenapa bang? Ya, karena hanya mereka menggunakan audio kemudian menampilkan spektrum-spektrum di setiap video mereka. Nah, ini termonetisasi. Lalu ketika mereka didismonetisasi, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena YouTube menganggap musik itu ada kesamaan dengan musik yang lain, tapi tidak teridentifikasi konten ID. Lalu YouTube menganggap itu sesuatu yang dikendalikan bukan manusia, sehingga terjadilah dismonetisasi. Nah, kenapa dismonetisasi bang? Ya karena wajah admin atau wajah pemilik channel itu tidak ada di dalamnya. Nah, solusinya ya kamu harus membuat ciri khas dalam video tersebut. Kamu harus bisa meyakinkan si YouTube ini adalah channel saya, ini adalah video saya, seperti itu. Jadi kita harus kerja keras ketika kita didismonetisasi. Inilah bahayanya ketika kita tidak menampilkan wajah. Jadi bang, saya tidak pedean di kamera sehingga saya tidak bisa menampilkan wajah. Apa yang harus saya lakukan bang? Buat ciri khas atau sesuatu yang unik dalam channel kamu. Semisal kamu isi dengan suara, yaitu audio tanpa visual seperti itu. Di sini audio dan visual itu berbeda. Kalau visual itu gambar atau wajah, kemudian itu adalah audio, itu adalah tampilan suara. Nah, ini kamu buatkan di dalam channel YouTube kamu agar ini menjadi suatu ciri khas. Ketika nanti terjadi suatu permasalahan, kamu bisa mengklaim ini adalah suara saya. Hai YouTube, lihat semua yang ada di channel saya, semua menggunakan suara ini. Kira-kira seperti itu penjelasannya teman-teman. Kalau masalah bisa dimonetisasinya, intinya ketika channel YouTube kalian semua kontennya hak kepemilikannya atau original buatan kalian sendiri, ya walaupun misal nanti kalian tidak ada audionya, tidak ada visualnya seperti itu, ya tidak apa-apa. Masih banyak YouTubers yang lain termonetisasi, tapi itu tidak menjadi patokan. Yang intinya kamu buat video kamu minimal ada ciri khas atau karakter atau suatu keunikan yang menempel di video kamu. Semisal konten-konten unboxing, misal di sini ketika saya unboxing, saya akan hanya melihatkan barang yang akan saya unboxing, tapi tidak ada wajah saya. Apakah itu bisa bang? Bisa. Dia minimal mengisi audio, yang mana audio tersebut akan teridentifikasi atau terdeteksi oleh sistem tersebut. Sehingga ketika dia membuat video, lalu begitu banyak video yang sudah di unboxingnya, suara tersebut akan melekat terus menerus hingga nanti ketika ada orang nge-re-upload, maka ini terdeteksi karena suara tersebutlah yang selalu mengisi pada channel-channel itu sendiri. Nah, jadi intinya kalian harus bisa membuat video kalian sendiri. Kalau re-uploader menurut saya itu tidak ada untungnya. Dan itu sangat menurut saya akan membuat kalian hanya bisa kecewa. Kenapa? Ujung-ujungnya ketika kalian re-uploader video orang lain, ketika channel kalian bermasalah, toh video itu akan kalian hapus. Jika video itu kalian hapus, maka waktu tonton berkurang. Penayangan akan hilang seperti itu. Jadi itu tidak, menurut saya tidak ada guna lah seperti itu. Jadi kalau membuat channel tanpa wajah itu bisa asalkan ada sesuatu yang unik, semisal audio atau karakter kalian tampil dalam video tersebut. Saya Udo Farno, mungkin segini aja dulu. Mungkin kalau ada yang belum jelas silahkan bertanya atau berkomentar di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.